bagaimana sih kita bisa manage tim dengan orang-orang yang lebih senior, lebih berpengalaman dari kita, tapi kita juga bisa menyampaikan target-target yang harus kita capai bareng, seperti itu Pak. Hadi, kita ada mystery guest yang dari tadi dia sudah menunggu dan tidak sabar ingin bertanya. Nah, pertanyaannya ini dia bisa ajukan ke Hadi maupun ke Coach Yungki. Nah, mystery guest silakan pertanyaannya. Saya mau tanya Pak ke Pak Hadi ya, bagaimana kita kan sebagai sales marketing kadang melakukan kesalahan Pak. Bagaimana memulihkan hubungan dengan klien ketika mereka kecewa atau apa yang kita janjikan tidak tercapai gitu. Saya di kantor terutama karena di net ini selalu bilang sama teman-teman, saya kasih otoritas ke mereka biasanya sampai di level-level tertentu untuk memutuskan. Nah, memang ada beberapa teman-teman suka mengambil keputusannya agak takut-takut karena dia takut salah, dan ada juga memang yang udah ambil keputusan salah. Tapi saya selalu bilang, kalau sampai kamu ngambil keputusan salah, itu bukan karena kamu sebagai pribadi yang salah sama klien. Karena komitmen yang harus diberikan sama klien itu, karena sudah diputuskan, misalnya harganya kemurahan gitu, ya kita harus tetap jalankan. Karena kamu bernegosiasi bukan atas nama kamu pribadi, tapi atas nama perusahaan. Itu pasti kita harus tetap jalankan. Nah, akhirnya kalau misalkan ada kejadian lagi yang salahnya campaign, akhirnya nggak berhasil, biasanya kita kasih kompensasi, Pak. Coach. Jadi kita pikirkan apalagi additional benefit yang kita want to make sure juga campaign dia berhasil di TV kita. Nah itu dengan cara ya kita pikirin supaya tidak merugikan net juga ya. Karena kita bikinnya kasih iklan lagi gitu dengan jumlah yang sama, kadang-kadang kita agak keberatan karena iklan kan jumlahnya terbatas. Kalau untuk iklan. Tapi kalau untuk built-in, untuk running text, itu kan NTC kan, nggak consume our commercial break. Nah biasanya kita kasih kompensasi ke situ sampai satu sisi kliennya puas dan ngerasa oke, ini worth it untuk dia spending di kita. Tapi kalau pengalaman saya begini beda ya Nel. Istilah gini, kalau kita memang ada melakukan sesuatu kemudian klien kecewa, ya kalau kita itu baik lagi kita tuh jujur dengan klien. Ya terjadi ini seperti apa semuanya, dan kita juga istilahnya sincere untuk melakukan recovery daripada kekecewaan. Biasa sih mereka terima. Ya, selama memang kita tidak ulangi lagi sekali salah, 2 kali salah, 3 kali salah. Tapi kalau sekali salah kita jelaskan dan kita juga lakukan perbaikan gitu ya, istilahnya recovery action gitu, mestinya klien bisa terima dengan senang hati. Mereka juga akan senang sekali kita bantu mereka seperti itu. Tapi kalau kesalahan yang sama diulang lagi, banyak janji-janji tapi tidak ditepati oleh orang-orang kita kepada klien, dan itu masalahnya ada something wrong dengan orang-orang kita. Gitu loh, ya. Apakah menjawab pertanyaanmu, mystery guest? Pertanyaan kedua, tadi Pak Hadi bilang bahwa dia memimpin orang-orang yang lebih senior. Kadang mereka istilahnya, saya sebagai yang lebih muda kalah hawa lah gitu ya. Dia kadang sampai nada tinggi gitu. Nah, bagaimana sih kita bisa manage tim dengan orang-orang yang lebih senior, lebih berpengalaman dari kita? Iya, saya ingat banget yang waktu saya jadi kepala divisi finance itu semuanya 35 orang itu semuanya lebih tua dari saya. 35 orang itu semuanya lebih tua waktu dari di saya. finance, waktu Iya, di saya agak surprise juga. Bahasa Inggrisnya itu one against all. Gitu. Tapi yang pasti dari awal saya nggak seenak-enaknya aja. Kadang-kadang I think first impression is very important juga. Kalau kita tiba-tiba memimpin mereka dengan gaya yang agak otoriter atau tidak kasih respect, arogan gitu, itu akan jadi sulit ke depannya. Nah biasanya awal-awal saya itu harus pasti approach mereka, mulai di approach-nya jangan sampai nunggu mereka untuk approach kita. Saya satu-satu saya bagi hidup. Biasanya banyaknya gitu. Saya sharing tentang kehidupan saya. Saya nggak di kantor itu kalau sama tim nggak cuma sekedar ngomongin tentang kerjaan, tapi saya juga sharing my life gitu.
ini ada. Ini kayak kejadian saya waktu dulu pernah gagal maksudnya dimarahin sama bos, gimana saya cara untuk encounter itu saya cerita biasanya. Jadi sama tim itu saya nggak cuman sekedar atasan atau bawahan, biasanya saya approach dia personally, benar-benar personally. Ya kebetulan waktu itu cuma 35 orang kan, jadi untuk approach satu-satunya enak. Saya kadang-kadang nongkrong sama dia, saya di break time makan siang, saya makan siang sama dia, ya 1-2 orang gitu. Jadi kita lebih intimate dan menurut saya approach itu akan keluar respectnya dengan akan sendiri, dia akan respect kita juga secara otomatis ya. Tapi ada yang menarik gini, Lukas 6 ayat 31 masih ingat nggak? Dikatakan tuh sebagaimana kamu kehendaki semua orang perbuat kepadamu, perbuatlah juga kepada Betul. mereka. Jadi maksudnya if we want to get respect, kita mau dihormatin ya kita juga harus menghormati mereka, apalagi mereka lebih senior. Betul. Ya, tapi memang saran saya, kebetulan ini ada pertanyaan juga kemarin beberapa wise people juga tanya di kita punya sosial media. Yang saya katakan gini, kalau engkau dipilih sebagai pemimpin berarti kan memang engkau punya kemampuan jadi sebagai pemimpin. Namun karena engkau harus memimpin anak buah atau bawahan yang lebih senior, yang pasti kan jangan sombong tadi kan, be humble, hormati mereka, tapi juga tegas. Betul. Ya jangan nanti kita terbawa arus, kita mau dihargai mereka, kita mau hormatin mereka, jadi kita lemah, kita nggak punya stand. Sebagai pemimpin nggak bisa seperti itu. Jadi pemimpin juga harus punya stand ya kan gitu, punya ketegasan. Gitu. Biasanya kalau di tim itu selalu ada hukum Pareto sih, menurut saya. Paretonya gini, kadang-kadang saya lihat kalau di tim saya punya misalkan 150 orang. Biasanya 20% dari tim saya itu kerjanya die hard lah. Maksudnya oke banget gitu. Kepala di bawah, kaki di atas tuh kerja kayak gitu. Nah 60% biasanya ya oke gitu. Ya just oke, nice. Yang penting kerja benar. Tapi biasanya 20% pasti ada yang selalu against kita. Tapi bagi saya orang-orang seperti itu bukan berarti saya harus keluarin atau segala, tapi karena itu akan menjadi check and balance saya pribadi. Tapi ya betul kata coach. Katanya juga harus tegas lah ya maksudnya. Ya harus tegas juga. Tapi bukan berarti kita dengan seenaknya aja ganti orang itu. Iya. Bagi saya itu harus ada check and balance buat pribadi kita sendiri sih, coach. It's good. Gitu. Mudah-mudahan bisa menjawab nih. Apakah sudah menjawab? Tadi sepertinya dia bertanyanya adalah saya punya karyawan lebih senior dan seringkali yang senior ini susah dipimpinnya, sepertinya itu ya. Iya, pasti ada. Nggak mungkin nggak ada, pasti ada. Karena selalu ini hukum alam. Dan bahkan suaranya lebih kencang tadi dia bilang, Pak. Orang yang senior itu merasa dia punya pengalaman lebih. Betul. Ini anak muda Hadi jadi bos gua nih, anak kemarin sore jadi bos gitu loh. Itu normal. Tapi kembali lagi kalau kita menghargai mereka, kita respect mereka, lama-lama mereka juga respect. Dan apalagi mereka tahu kita juga istilahnya kita duduk di situ karena kita punya kemampuan, kompeten. Bukan karena kita ditunjuk dari langit gitu ya untuk jabatan tersebut. Saya pernah dikerjain loh coach gitu. Ada satu anak buah saya, kita ganti sistem. Dia ngotot nggak mau ganti sistem. Waktu itu kita sebagai sistem banking kita gak berubah, dia nggak mau. Sampai hari itu emang kita harus ada pembayaran. Banyak vendor yang harus kita bayar. Dia nggak mau input dengan sistem yang baru. Dia bilang, Pak saya maunya sistem yang lama. Dia nggak kerjain seharian. Akhirnya apa yang saya lakukan? Ya udah, you nggak mau kerjain, saya lakuin sendiri. Jadi akhirnya saya lakukan. 2-3 hari entar, ya udah Pak, saya ikut aja. Jadi saya kasih contoh juga gitu. Kita nggak nyuruh aja sekedar nyuruh, tapi melakukan. Itu benar. Saya itu lakukan benar. gitu. Ya. Ada yang spesial untuk Anda, daily devotional yang dibuat khusus oleh Coach Yungki. Saya sangat yakin ini akan bisa membantu Anda bertumbuh dan hidup berpusatkan Kristus. Yuk temukan hikmat Tuhan untuk menuntun kehidupan Anda di dunia marketplace. Caranya, klik link di kanan atas atau di description video ini. Wise people, saya yakin sekali Anda semua diberkati hari ini dengan apa yang di-sharingkan oleh teman kita Hadi. Ya, Bu Nelly juga begitu ya. Kita berdua Saya pun sangat diberkati. diberkati. Ya, terima kasih Dan sekali. thank you banget. Thank you, Hadi Didi, sudah juga. bisa datang di Jawaban Marketplace. Hari ini kita ngobrol dengan santai gitu ya. Dan sekali lagi kita semua sangat diberkati. Terima kasih sekali. Dan tentunya doa kita
agar Anda dan juga Net TV akan semakin jaya, semakin diberkati, semakin menjadi TV yang Amin. sangat-sangat diidamkan, Menginspirasi. ditonton, diinspirasi oleh anak-anak muda di bangsa ini. Amin. 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 Terima kasih, Adik. Terima kasih. Thank you. Loh kak, kok ini kayak gini sih kak? Ini kayaknya bagus kalau brightness-nya dinaikin deh kak. Ini udah pas loh. 5 tahun aku ngerjain beginian, baru kamu yang komen. Ya udah deh kak, serah kakak. Pagi teman-teman semua. Ada ide gak buat project kita kali ini? Iya bagus sih. Nanti bikin yuk. Lucu banget loh. Teman-teman, halo? Kas, si Rena kok masih muda bisa jadi bos ya? Ya juga ya, kan? Jangan-jangan the power of Ordal nih. Dengar-dengar, Yap. adik kita bisa. Di Matius 7 ayat 12 mengajarkan kita untuk saling menghargai. Ayatnya ada di caption ya. Mau nonton jawaban marketplace? Klik link yang ada di bio. Ada orang galau. Iya deh yang paling bener.